Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Gafira Putri dengan NPM 212151085 dari kelas 2021C Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan jawaban ujian akhir semester 3 untuk mata kuliah pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dedi Nurjamil, Dr. Andes, Magister Pendidikan, dan asisten dosen yaitu Afarhan Maulana Darsono. Selanjutnya di sini kita langsung saja bahas jawaban dari nomor satu, bagaimana perbedaan antara konsep pengelolaan peserta didik dan tenaga pendidik, serta bagaimana peran guru dalam pengelolaan peserta didik di sekolah. Di sini kita akan bahas terlebih dahulu mengenai perbedaannya. Untuk peserta didik dan tenaga pendidik itu sendiri merupakan salah satu komponen dalam unsur 6M, lebih tepatnya adalah man, yaitu manusia, yang berarti peserta didik dan tenaga pendidik ini menjadi salah satu komponen penting untuk meningkatkan mutu sekolah. Dari persamaan tersebut, kedua komponen ini memiliki perbedaan yang cukup jelas nih dari segi tujuan dan juga tahapannya. Pertama, kita akan bahas terlebih dahulu mengenai perbedaan dari segi tujuan. Untuk tujuan pengelolaan tenaga pendidik itu yaitu mewujudkan sistem sekolah yang mampu mengatasi kelemahan-kelemahannya, mewujudkan kondisi dan iklim kerjasama sistem sekolah untuk mendukung secara maksimal pertumbuhan profesional, dan menyesuaikan program pendidikan sekolah terhadap kebutuhan belajar peserta didik. Sedangkan untuk tujuan pengelolaan dari peserta didik adalah meningkatkan pengetahuan, keterampilan, psikomotorik peserta didik, menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum, bakat, dan minat serta peserta didik, lalu menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Nah, kalau dilihat dari poin-poin tujuan dan poin-poin tujuan tenaga pendidik dan peserta didik, dapat disimpulkan bahwa tujuan atau hasil yang akan dicapai dari pengelolaan tenaga pendidik ini adalah akan kembali kepada lembaga pendidikan itu sendiri. Sedangkan dari hasil yang dicapai untuk pengelolaan peserta didik ini akan kembali kepada peserta didik. Jadi itulah perbedaan dari segi tujuan. Lalu dari segi tahapan pengelolaannya pun berbeda. Untuk tahapan dari pengelolaan tenaga pendidik ada perencanaan, pengadaan, pembinaan, pengembangan, promosi dan mutasi, pemberhentian, kompensasi, dan penilaian. Untuk sedangkan tahapan pengelolaan peserta didik itu ada analisis kebutuhan peserta didik terlebih dahulu, lalu rekrutmen, lalu seleksi, lalu orientasi peserta didik baru, penempatan atau pembagian kelas, pembinaan dan pengembangan peserta didik, pencatatan dan pelaporan, serta kelulusan dan alumni. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana peran guru dalam pengelolaan peserta didik di sekolah? Tadi pada tahapan pengelolaan peserta didik, peran guru di sana terlihat sangat penting untuk menjalankan setiap tahapannya. Selain itu, guru yang dimana sebagai rumah kedua dari peserta didik itu, khususnya di sekolah, memiliki beberapa peran penting yang sangat dibutuhkan nih, yaitu membina dan membimbing peserta didik sesuai dengan berbagai latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta sifat-sifat individual, membantu peserta didik belajar dan bekerja sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki, dan mengatasi hambatan-hambatan yang menghalangi terwujudnya interaksi dalam kegiatan belajar mengajar. Oke, kita ke pertanyaan kedua di sini. Mengapa kurikulum perlu diadministrasikan dan seberapa pentingkah kurikulum di sekolah? Pengadministrasian kurikulum yang melalui proses seperti perencanaan terlebih dahulu, lalu pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi, yang mana merupakan suatu hal yang perlu dilakukan karena kurikulum menjadi sebuah rancangan uh, dari kegiatan pendidikan yang jika disusun tanpa proses administrasi yang jelas, maka akan ada kemungkinan hasil terapan atau output dari penerapan kurikulum kurang memuaskan atau tidak sesuai harapan. Maka dengan adanya administrasi kurikulum, diharapkan kurikulum ini dapat terbentuk secara ideal sehingga dapat berjalan dan diterapkan secara optimal, juga efektif dan efisien, serta mampu untuk mengikuti perkembangan zaman. Lalu seberapa pentingkah kurikulum di sekolah? Jika merujuk pada definisi kurikulum itu sendiri,
sebuah rancangan dari kegiatan pendidikan yang secara maksimal dikembangkan oleh pendidik untuk meningkatkan potensi kemanusiaan yang ada pada diri seseorang, yang mana dalam hal ini berarti peserta didik, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, dari definisi ini terlihat sebuah kurikulum, sebuah fungsi dari kurikulum, yaitu meningkatkan potensi kemanusiaan peserta didik baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, selain itu, dengan adanya kurikulum, kita semua dapat mengetahui apa tujuan pendidikan, kemana tujuan pendidik itu dijalankan, sehingga kita bisa tahu kemana arah pelajaran itu berjalan dan seperti apa arah pembelajarannya. Nah, dari pernyataan-pernyataan ini sudah dapat disimpulkan seberapa pentingkah kurikulum sehingga dapat kita katakan bahwa kurikulum itu menjadi hukum wajib untuk ada di setiap sekolah atau di setiap lembaga pendidikan. Seperti itu. Lalu next ke soal yang ketiga, jelaskan mengapa dalam pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus disesuaikan dengan perkembangan peserta didik, serta jelaskan pula cara dan prosedur menggali sumber-sumber dana untuk penyelenggaraan pembelajaran di sekolah. Singkatnya, kenapa sih pengadaan sarana prasarana ini harus disesuaikan dengan peserta didik? Karena jika tidak sesuai, maka perkembangan dari peserta didik itu sendiri pun akan menjadi tidak optimal gitu. Kenapa? Karena sarana dan prasarana itu pengadaannya muncul dari kebutuhan yang dimiliki oleh suatu lembaga pendidikan yang di dalamnya ada sumber daya manusia, khususnya peserta didik. Maka pengadaan sarana dan prasarana ini harus disesuaikan dengan perkembangan peserta didik. Ketika misalkan kita ambil contoh, jika suatu lembaga pendidikan atau sekolah memiliki peserta didik yang perkembangannya sangat pesat. Misalkan mereka ini pandai dalam komputer, mereka dalam kegiatan belajarnya itu harus dengan melalui percobaan, tapi di sekolah tersebut tidak ada lab science, tidak ada lab komputer untuk menunjang kebolehan mereka. Nah, dari sana bisa bisa jadi ada kemungkinan perkembangan peserta didik menjadi terhambat, menjadi tidak optimal seperti itu. Makanya kenapa pengadaan sarana prasarana ini harus disesuaikan dengan perkembangan peserta didik yang ada di suatu sekolah seperti itu. Lalu bagaimana cara dan prosedur menggali sumber dana untuk pengadaan barang demi penyelenggaraan pembelajaran di sekolah? Tidak bisa kita pungkiri ya, tentunya dengan penggalian dana ini, pengadaan sarana dan prasarana bisa berjalan dengan baik. Atau singkatnya butuh dana untuk pengadaan sarana dan prasarana, yang mana sumber dana ini berasal dari berbagai pihak seperti pemerintah, baik dari pusat maupun daerah, dari orang tua siswa, dari masyarakat, dari swadaya, dan lain sebagainya. Yang di mana prosedur dari penggalian dana setiap pihaknya pun akan berbeda-beda. Contohnya, untuk pertama dari dana pemerintah. Dana pemerintah ini disediakan melalui jalur anggaran rutin dalam daftar isian kegiatan atau DIK yang dialokasikan kepada semua sekolah untuk setiap tahun ajaran. Dan ini lazim disebut sebagai dana rutin. Dan pemerintah sekarang juga memberikan dana bantuan operasional sekolah atau disingkat sebagai dana BOS, yang dikenal sebagai dana BOS. Dan ini diberikan secara berkala, seperti itu. Lalu yang kedua, dana orang tua siswa. Pendanaan dari masyarakat ini dikenal sebagai istilah iuran komite. Besarnya sumbangan dana yang harus dibayar oleh orang tua siswa ditentukan oleh rapat komite sekolah. Pada umumnya, dana komite terdiri atas dana tetap, dana insidental, dan dana sukarela. Lalu, sumber dana lainnya adalah dari dana swadaya, yaitu perolehan dana swadaya atau kegiatan wirausaha sekolah didapatkan dari kegiatan usaha mandiri yang dilakukan oleh sekolah atau lembaga
pendidikan. Jadi dibutuhkan kreativitas untuk memperoleh dana ini, di mana kegiatan ini dilakukan bisa dengan seperti pengadaan koperasi sekolah, bisa dengan pengadaan kantin, penyisihan dana kegiatan dari siswa seperti lomba dan lainnya, atau penyisihan dana dari sumbangan sponsor, juga donatur terhadap salah satu kegiatan yang dilakukan oleh sekolah atau lembaga pendidikan tersebut. Terakhir, sumber dana lainnya ada dari masyarakat, yang dimana dana ini biasanya merupakan sumbangan sukarela yang tidak mengikat dari anggota-anggota masyarakat sekolah yang menaruh perhatian terhadap kegiatan pendidikan yang ada di sekolah tersebut. Seperti itu. Kita next, selanjutnya ke nomor 4. Bagaimana pendapat saudara mengenai konsep kepemimpinan pendidikan efektif akan berpengaruh pada model dan karakteristik model sekolah yang efektif? Jelaskan pendapat saudara dengan bahasa sendiri. Baik, menurut saya, model dan karakteristik sekolah itu tentu tidak semata-mata muncul begitu saja, pasti ada proses atau faktor pendukung untuk mewujudkan atau menciptakan yang mana salah satunya berada pada posisi sang pemimpin. Pemimpin dengan kewenangannya tentu sangat memiliki peran penting dalam menciptakan model dan karakteristik sekolah efektif, karena pemimpin yang notabene memang akan mencanangkan sebuah visi yang dijadikan sebagai tujuan untuk dicapai bersama demi meningkatnya mutu pendidikan dan juga terjaga dan juga terciptanya model dan karakteristik sekolah yang efektif. Dan selain itu, sesuai dengan definisi sekolah efektif sendiri, yaitu sekolah yang berorientasi untuk meningkatkan mutu dan pelaksanaan pembaruan berbasis data. Dari sana dapat terlihat pada sekolah efektif ada peningkatan mutu, yang mana hal ini terlaksana jika unsur-unsur yang ada di dalam sekolah tersebut juga ikut meningkat. Peningkatan sumber daya seperti guru, metode pengajaran, peningkatan kualitas siswa, serta menciptakan iklim positif dan kondusif bagi siswa untuk belajar, itu semua merupakan upaya untuk meningkatkan sekolah efektif yang menjadi sebuah konsep dalam kepemimpinan pendidikan efektif. Dari pernyataan-pernyataan tadi, maka hal ini selaras dengan kalimat pada soal, yaitu konsep kepemimpinan pendidikan efektif akan berpengaruh, sangat berpengaruh terhadap model dan karakteristik sekolah yang efektif. Seperti itu. Lalu kita next ke pertanyaan nomor 5. Menurut pendapat saudara, bagaimana konsep dasar budaya organisasi di sekolah yang efektif, serta berikan contoh budaya organisasi sekolah? Menurut saya, konsep dasar budaya organisasi sekolah yang efektif adalah nilai atau norma yang muncul dalam menyikapi segala kegiatan yang ada, baik yang ada demi terciptanya visi, misi, dan tujuan sekolah. Jika ini menyangkut tercapainya visi, misi, dan tujuan sekolah, berarti nilai dan norma ini merupakan sesuatu yang baik. Dan dari definisi ini terlihat bahwa nilai dan norma ini memiliki keterkaitan yang erat dengan visi, misi, dan tujuan sekolah. Lalu untuk contoh dari budaya organisasi sekolah, karena tadi sudah saya sebutkan bahwa budaya sekolah atau nilai norma ini mencangkup atau terkait dengan visi dan misi tujuan. Jadi, jika suatu lembaga pendidikan memiliki misi sebagai berikut, misalnya, yang pertama, menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan berwawasan kebangsaan dan jiwa wirausaha, melaksanakan penelitian menghasilkan ilmu pengetahuan teknologi seni, melaksanakan pengabdian masyarakat, melaksanakan kerjasama yang produktif. Jika misinya seperti ini, maka menurut saya contoh budaya organisasi sekolahnya adalah sebagai berikut: berpikir kritis, teliti, cekatan, fokus, berkorban, berjasa, mengabdi, pantang menyerah, berprestasi, kerjasama, disiplin, dan lain sebagainya. Lalu di sini pertanyaan terakhir, menurut pendapat saudara, apa itu TQM atau Total Quality Management dan bagaimana implementasinya? Menurut saya, TQM atau Total Quality Management yang bila diterjemahkan berarti jadi manajemen mutu terpadu atau MMT, yaitu suatu pendekatan atau usaha atau upaya yang membutuhkan kerjasama dari setiap instansi pendidikan untuk menyentuh kesuksesan atau keterwujudan meningkatnya mutu suatu lembaga pendidikan atau sekolah.
prosedur atau tahapan dalam pengimplementasian Total Quality Management atau TQM ini pada dasarnya menempuh 3 tahapan sebagai berikut. Yang pertama, ada tahap persiapan. Dalam tahap ini ada beberapa langkah yang harus dilakukan, yaitu membentuk tim dan melaksanakan pelatihan TQM bagi tim tersebut, merumuskan model atau sistem yang akan dikembangkan sebagai nama implementasi TQM, membantu kebijakan berkaitan dengan komitmen anggota organisasi yang mendukung TQM, mengomunikasikan kepada semua anggota organisasi berkaitan dengan adanya perubahan, lalu melakukan analisis faktor pendukung dan penghambat organisasi, juga melaksanakan pengukuran terhadap kepuasan pelanggan. Lalu langkah selanjutnya ada pengembangan sistem. Berdasarkan tahap persiapan, pengembangan sistem dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Peninjauan dan pengembangan sistem atau model melalui penyusunan dokumen sistem kualitas, melakukan pelatihan dan sosialisasi prosedur dan petunjuk kerja kepada tim-tim yang dilakukan secara tuntas, lalu melakukan penyiapan akhir baik sumber daya manusia maupun non manusia secara cermat dan akurat dalam memasuki tahapan implementasi sistem kualitas. Nah, berarti yang ketiga, tahap ketiga adalah implementasi sistem yang sudah dikembangkan tadi. Yang mana dalam tahap pengimplementasian ini menunjuk pada langkah-langkah sebagai berikut. Melaksanakan uji coba sistem jaminan kualitas, anggota tim menginformasikan kepada pimpinan ataupun standing commit berkaitan dengan uji coba sistem jaminan tadi, lalu tim mengumpulkan data dan informasi dari pelanggan, melakukan tindakan koreksi dan pencegahan sesuai dengan harapan dari pelanggan, yang terakhir mendiskusikan atau melaksanakan rapat pemimpin dan pelaksana sistem jaminan kualitas berkaitan dengan seluruh balikan yang ada untuk menghasilkan atau membuat modifikasi proses yang diharapkan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya presentasikan dari jawaban ujian akhir semester 3 untuk mata kuliah pengelolaan pendidikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.